sekarang pemateri berikutnya ialah Mbak Ninin Sylvia Wahyuni, Mbak Ninin panggilannya, Dr. Ninin Sylvia Wahyuni dengan materinya mengenai anti-aging sejak dulu, saat ini, dan insya Allah sampai nanti. Nah, jadi gimana nih efek anti-agingnya? Apakah mau anti-aging kemampuan retard agingnya meningkat apa enggak, terutama kalau di level selnya mungkin aku yang bantuin kenapa kita bisa retard aging, tapi asal kelakuannya jangan anti aging kayak aku ya. Grow up. Kalau aku memang anti agingnya kejauhan, jadi memang kelakuannya jadi kayak gini. Tapi reverse agingnya terlalu ya Mas? Terlalu, jadinya kelakuannya juga jadi mundur. Tapi kalau anti aging sebenarnya di level selnya mudah-mudahan kita mengikuti cara dulu saat ini dan insya Allah sampai nanti bisa terbukti efek anti aging seperti apa. Oke, langsung lanjut ke Mbak Ninin. Moga Mbak Ninin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas Tio, Mas Budi, materi sesi 1 dan para warrior semua. Oke, sebagai budak Melayu rasanya tidak lengkap tanpa pantun ya Mas ya. Mau nyampein pantun dulu sebelum buka? Boleh, silakan. Oke, masa udang di atas kompor, dia santap panas beralas tikar. Selamat siang para warrior, kosongkan gelas saatnya kita belajar. Saya sampaikan hari ini adalah ketofastosis lifestyle sebagai anti-aging terbaik di masa lalu, kini, dan nanti. Nah, sebelum kita bahas tentang anti-agingnya, kita bahas dulu tentang aging. Nah, aging itu sebenarnya apa gitu? Aging itu adalah sesuatu yang alamiah, pasti terjadi atau kita alami, tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihentikan, tetapi dapat diintervensi. Nah, intervensinya seperti apa? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Nah, kalau berbicara aging secara umum di masyarakat, maka yang akan mereka pikirkan aging atau penuaan ini adalah masalah apa yang terlihat, apa yang tampil. Yang paling utama, yang paling sering kita fokuskan sebagai aging itu adalah penuaan itu adalah di kulit dan di rambut. Di kulit terutama masalah keriput, pigmentasi dan lain sebagainya. Nah, tampilan yang di layar itu adalah aging cycle, tapi juga yang di skin aging, bukan aging secara keseluruhan. Nah, faktor-faktor penyebab penuaan itu adalah faktor kebiasaan merokok, faktor konsumsi minuman beralkohol, terlalu stres, kekurangan nutrisi, tidur tidak berkualitas, terpapar sinar matahari berlebih, lingkungan berpolusi, terlalu ekspresif. Terlalu ekspresif ini terbentuk smile line ya. Jadi itu juga bagi pakar-pakar yang meneliti tentang aging, karena aging secara tampilan itu juga tidak terlalu bagus terhadap tampilan kulit. Salah posisi tidur yang disarankan adalah posisi telentang supaya tidak melawan gravitasi, karena kita sehari-hari gravitasi untuk melawan gravitasi, kita berdiri pasti kulit juga ke bawah, dan kalau kita tidur diharapkan kita juga tidak melawan gravitasi itu dengan posisi terlentang, dan faktor genetik juga berpengaruh terhadap aging. Nah, solusi yang ditampilkan di masyarakat adalah karena yang dinilai aging itu atau penuaan itu hanya secara tampilan, maka yang keluar sebagai solusi juga untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan atau yang dilihat secara tampilan fisik. Mulailah para industri-industri pakar-pakar kecantikan itu menciptakan skincare untuk perawatan, menciptakan kosmetik untuk menutupi segala kekurangan, dan juga suplemen-suplemen. Nah, produk-produk anti-aging dan juga tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan untuk memperbaiki tampilan secara luar. Tindakan baik itu suntik maupun tindakan operasi plastik. Sekarang sangat marak dan juga sangat digemari oleh orang-orang yang hanya memikirkan aging secara tampilan fisik, secara tampilan luar. Nah, itu paradigma yang beredar di masyarakat luas. Paradigma yang mau kita bahas adalah, atau sudut pandang pada hari ini adalah sudut pandang yang berbeda, di mana kita membahasnya secara lebih dalam. Bukan artian kulit yang di dalam
atau terlapisi pakaian, tetapi secara sel. Nah, apa sih itu sebenarnya aging? Nah, aging atau penuaan itu sebenarnya adalah penurunan integritas fisiologis yang terjadi secara progresif atau berkesinambungan sehingga menyebabkan penurunan fungsionalitas. Jadi fungsi dari sel-sel atau organ itu menurun dan rentan terhadap kematian. Nah, aging sebenarnya bukan penyebab tetapi efek. Nah, aging atau penuaan tidak dapat dihindari karena merupakan hasil dari metabolisme sel-sel itu sendiri. Nah, faktor penyebab yang sering dikaitkan dengan aging adalah radikal bebas. Radikal bebas yang dimaksud biasanya adalah radikal bebas dari lingkungan. Contohnya sinar matahari, polusi udara, radiasi, asap rokok yang menyebabkan kerusakan di DNA. Sementara aging yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri, radikal bebas yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri, baik dari proses inflamasi maupun metabolisme sebagai konsekuensi penggunaan oksigen untuk mendegradasi sumber nutrisi itu tidak kita perkirakan. Jadi kalau mau menghentikan aging atau penuaan, artinya kita menstop metabolisme sel itu sendiri, artinya kita harus tidak hidup lagi untuk aging itu stop atau tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan. Nah, ini hallmark of aging. Hallmark of aging. Hallmark ini adalah judul dari paper yang dipublikasikan ke jurnal Cell tahun 2013. Nah, di hallmark of aging ini ada 9 penyebab aging. Nah, dikategorikan sebagai 3 kategori. Yang pertama adalah primary hallmark. Primary hallmark ini merupakan penyebab dari aging itu sendiri yang relevan atau berbanding lurus terhadap usia. Yang termasuk di dalamnya adalah genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, dan loss of proteostasis. Yang kedua adalah, kategori kedua adalah antagonis hallmark. Antagonis hallmark ini merupakan respon dari apa yang terjadi akibat primary hallmark itu sendiri, termasuk di dalamnya deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, dan cellular senescence. Nah, yang ketiga adalah integrative hallmark. Integrative hallmark ini, kalau yang 2 tadi, primary dan antagonis, itu merupakan genotype-nya. Nah, kalau untuk yang integratif ini phenotype-nya. Jadi, apa yang terjadi di genotype tampil di phenotype-nya, berupa stem cell exhaustion, altered intercellular communication. Jadi, nah untuk stem cell sendiri saat ini sedang terkenalnya, sedang marak-maraknya digunakan juga sebagai anti-aging pada kulit dan juga untuk yang berpenyakit jantung. Nah, ini ada quotes dari Ron Rosdell. Insulin resistance is the basis of all of the chronic disease of aging because the disease itself is actually aging. Jadi penuaan itu dipicu oleh resistensi insulin. Resistensi insulin itu sendiri terjadi karena pola hidup kita saat ini, di mana hiperglikemia, insulin resisten menyebabkan insulinoglikemia atau darah yang glukosa yang beredar di darah itu terlalu berlimpah karena insulin sudah terlalu kelelahan untuk meregulasi, mengatur glukosa yang beredar di dalam darah. Nah, hiperglikemia sendiri merupakan pemicu dan juga sebab akibat dari proses inflamasi. Jadi bisa dibilang resistensi insulin itu menyebabkan hiperglikemia dan proses inflamasi, di mana hiperglikemia dan proses inflamasi itu sendiri merupakan juga faktor terbesar dari aging. Nah, ini ada akut inflamasi dan kronik inflamasi. Sebenarnya obesitas juga termasuk di kronik inflamasi. Ya, apakah inflamasi itu tidak berguna untuk tubuh? Tidak. Inflamasi tetap kita perlukan. Inflamasi itu fungsinya untuk melindungi tubuh. Tanda-tanda inflamasi tetap ya ada 5, ada rubor, kalor, dolor, tumor, fungsi Leisa. Nah, yang jadi pertanyaannya, benar nggak sih KF Lifestyle ini adalah anti-aging terbaik di masa lalu, masa kini, dan nanti, gitu ya?
Apakah ini hanya ujungnya melebay-lebaykan? Apakah ini hanya propaganda dan jualan semata? Ayo kita tilik dulu tentang slide yang berikut ini. Nah, perbedaan antara katabolik dan anabolik dan katabolik. Nah, anabolik itu apa sih? Anabolik itu stage-nya biasanya adalah start feeding, masa makan dan menyimpan, yang ditanggung-jawabi oleh insulin ya. Hormon yang bertanggung jawab di fase anabolik ini adalah insulin. Nah, fase katabolik itu berkebalikannya, fasting and burning. Hormon yang bertanggung jawab adalah glukagon. Jadi insulin dan glukagon sama-sama berada di pankreas. Insulin di sel beta pankreas, glukagon di sel alfa, di mana kerjanya berlawanan. Kalau insulin tinggi, maka glukagonnya akan ditekan. Sebaliknya, jika ingin meningkatkan glukagon, maka insulinnya akan ditekan. Nah, ini ya, kita lihat perbedaan insulin dan glukagon di triggernya atau pencetusnya. Insulin akan keluar atau akan meningkat kalau level gula yang beredar di darah juga meningkat atau tinggi. Nah, berkebalikan, glukagon itu meningkat kalau level gula di darah itu rendah. Oke, makanya tidak heran ya kalau glukagon ini akan tercetus pada saat kita fasting and burning. Nah, di masa lalu orang terbiasa dengan kondisi yang seperti ini, ya, 5 ancestral lifestyle. Karena kondisi alam terbiasa untuk berpuasa karena tidak setiap saat bahan makanan itu tersedia, ya. Jadi poin 1 dan poin 3 itu untuk pemenuhan makanan akan saling menunjang. Untuk dapat makanan mereka harus aktif, harus exercise lah istilahnya kalau zaman sekarang ya. Jadi harus berburu karena sesuai dengan kondisi alam. Dan untuk poin kedua, very low carb, buah atau tanaman itu tidak tumbuh secara sengaja, artinya memang sesuai kondisi alam, dan tidak semua daerah di belahan bumi ini juga memiliki atau ditumbuhi tanam-tanaman. Jadi, dan mereka juga untuk mengkonsumsi sayur atau daun-daunan itu juga trial and error ya, karena takut juga apakah beracun atau tidak. Dan rata-rata yang tersedia adalah hewani, di mana kita tahu nabati menyimpan cadangan makanannya berupa glukosa atau zat pati. Nah, untuk hewani cadangan makanannya berupa protein dan hewan. Jadi ya ditambah lagi mereka juga mungkin tidak terbiasa dengan memasak atau mengolah hewaninya dengan segala bumbu, segala rupa. Jadi bisa dipastikan makanan yang mereka makan juga very low carb. Nah, untuk masalah good sleep quality akan sangat gampang tercapai pada masa zaman dulu. Kenapa? Karena sesuai jam fisiologis dan sesuai juga kondisi tidur yang berkualitas itu adalah tidur dengan kondisi minim cahaya. Jadi kalau zaman dulu ya malam ya memang gelap, cahaya hanya didapat dari sinar bulan dan sinar bintang gitu ya. Jadi untuk sampai ke deep sleeping itu di gelombang theta itu sangat gampang, sangat mudah untuk dicapai, berbeda dengan zaman sekarang. Oke. Nah, untuk good stress management, zaman dulu stres itu mungkin hanya sedikit ya, kondisi alamnya masih asri, masih tenang, pemicu stres hampir tidak ada gitu. Tidak ada yang berburu diskonan, tidak ada berburu sel, tidak ada deadline kerjaan dan lain sebagainya. Yang menjadi stres satu-satunya mungkin hanya pemenuhan kebutuhan makanan untuk kedepannya. Gitu. Tapi pun kalau tidak ketemu makanan ya mereka akan puasa. Sudah bukan menjadi hal yang tabu untuk berpuasa atau tidak makan dalam sehari. Jangankan dalam sehari tidak makan, mungkin berhari-hari tidak makan juga mereka biasa. Kenapa? Karena mereka terbiasa dalam kondisi ketosis. Oke. Nah, penyakit bagaimana? Apakah juga ditemukan kegemukan? Sepertinya sangat jarang ya kita baca literatur orang-orang zaman dulu, zaman berburu itu yang gemuk, apalagi penyakit ya. Mungkin yang dikatakan penyakit
mereka mungkin tetap mengalami yang namanya inflamasi akut, baik itu dari luka yang didapat saat berburu, luka terjatuh, dan lain sebagainya. Jadi yang dianggap sebagai penyakit itu hanyalah akut inflamasi. Nah, jadi resistensi insulin itu sulit untuk terjadi pada saat zaman dulu, apalagi sindrom metabolik. Nah, kita bedakan dengan manusia-manusia kita zaman sekarang, di mana kita berlimpah overnutrisi ya, untuk berada di fase ketosis atau untuk kita kelaparan saja rasanya sulit ya, karena kita sudah berlimpah di makanan-makanan enak bertebaran. Akibatnya resistensi insulin juga meningkat, hiperglikemia terjadi, inflamasi, maka terjadilah accelerated aging atau penuaan dini. Nah, kita balik lagi ke poin-poin yang sebelumnya. Masalah time restricted feeding. Kapan sih terakhir kita puasa? Mungkin yang muslim atau yang beragama Islam ya puasa hanya setahun sekali pada saat Ramadan, dan mungkin kalau punya channel di akhirat mungkin tidak akan melakukan puasa. Very low carb sangat sulit didapat saat ini. Hanya perlu kesadaran full untuk mau masukkan makanan yang very low carb. Kenapa? Karena industri-industri di zaman sekarang juga berlomba-lomba menciptakan makanan yang high carb, high glucose. Karena sementara kita tahu efek edik dari glukos itu sangat besar. Jadi bisa dikatakan glukosa itu sebenarnya adalah narkoba yang legal dan dilegalkan. Gitu ya. Exercise atau aktif sulit. Kemajuan zaman, transportasi diciptakan makin cepat kurang cepat, makin murah kurang murah. Terus tangga saja untuk berjalan, tangga juga dikasih mesin eskalator, jadi manusianya tidak aktif tapi justru alat-alatnya yang aktif. Nah, good sleep quality juga sulit didapat. Tidur kalau nggak ketemu gadget nggak tidur, apalagi tidur dengan kondisi nonton TV dan lain sebagainya, kondisi terang. Jadi seharusnya untuk kita dapat good sleep quality itu tidur di kondisi gelap juga jarang kita lakukan sekarang. Apalagi good stress management. Nah, apakah manusia hidup tidak boleh punya stres? Tidak, karena fisiologinya, filsafatnya manusia kalau hidup ya manusia hidup itu yang ketemunya masalah. Gitu. Nah, yang jadi masalahnya adalah manusia itu tidak belajar untuk memanage masalah itu sendiri. Masalah akan menjadi masalah tergantung kita melabelnya seperti apa gitu. Jadi ada orang yang hilang 100.000, si A dan si B masalahnya sama, cuman manajemennya berbeda. Si A mungkin terlalu baper, terlalu akhirnya stres, sementara si B mungkin menganggapnya oh ya biasalah hilang, besok bisa ketemu lagi. Nah, bisa nggak kita mengatasi masalah itu? Bisa, tapi kita harus belajar. Banyak cara untuk mengatasi atau memanage masalah. Bisa kita dengan neurolinguistic program, bisa dengan hipnoterapis dan lain sebagainya. Jadi untuk mencapai ketosis dan untuk melakukan 5 pilar di KF ini secara luar biasa, memang kita sekarang harus belajar, intinya seperti itu. Nah, solusinya untuk aging itu sendiri adalah kita menciptakan anti-aging dan rejuvenasi. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita harus belajar saat ini. Saat ini kita harus belajar tentang bagaimana mencapai ketosis, bagaimana kita berada di ketosis di antara limpahan makanan, dan bagaimana kita manage stres kita sendiri. Jadi taat terhadap protokol KF lifestyle, kita ketosis, maka terjadi penurunan darah di glukosa di darah, terjadi juga penurunan inflamasi, dan kita dan otomatis di kondisi ketosis itu ada satu enzim yang namanya AMPK itu akan meningkat. Nah, AMPK inilah yang bertanggung jawab terhadap proses rejuv di dalam diri kita sendiri. Nah, ini ibaratkan tubuh kita ini adalah mobil mewah. Nah,
Kalau di luaran untuk merawat mobil mewah ini ya hanya tampilannya aja yang dipoles-poles, tetap glowing, tetap lain sebagainya. Ibaratnya hanya untuk menangani agingnya itu dengan tampilan luar. Sementara kita melakukan KF ketofastosis lifestyle ini kita merawat bukan hanya tampilan luar, kita justru merawat di tampilan dalamnya, di sel-selnya yang kita rawat gitu. Jadi sel tidak lagi kita kasih beban dan sel tidak lagi kita zolimi dengan glukosa yang tinggi. Jadi akibatnya selnya justru lebih powerful tapi lebih menghasilkan sedikit radikal bebas. Nah, sehingga kendaraan atau tubuh kita tidak kebut-kebutan untuk menuju aging, tapi tetap powerful. Nah, di masa depan seperti apa? Di masa depan tergantung. Balik lagi, apakah karena perusakan alam dan lain sebagainya, apakah kembali ke masa zaman dulu, ketersediaan makanan lebih sulit, atau lebih parah dari zaman sekarang, di mana ketersediaan makanan lebih berlimpah, berkecukupan. Apakah kita juga semakin sulit untuk menahan diri dari keberlimpahan makanan tersebut? Tapi 5 pilar dari KF Lifestyle ini insya Allah tetap sesuai dengan kondisi fisiologis sel dan kondisi fisiologis manusia, kecuali manusianya yang bermutasi menjadi mungkin Spider-Man dan lain sebagainya. Tapi kalau manusia pada umumnya dengan tetap fisiologis sampai seperti dulu sampai dengan sekarang, insya Allah KF Lifestyle ini tetap menjadi pilihan terbaik. Artinya kondisi ketosis itu adalah kondisi terbaik, dilengkapi juga pada saat kita berpuasa. Jadi benar-benar menahan terhadap limpahan dari overnutrisi itu sendiri ya. Nah, beruntungnya kita yang bertemu dan menjalankan KF ini adalah Mas Tio sebagai suhunya itu benar-benar bertanggung jawab. Jadi kita bukan hanya dilimpahi atau dicekokin dengan 5 protokol, tapi beliau buktinya bertanggung jawab mengadakan TFH, SFH, itu fungsinya apa sih sebenarnya gitu. Jadi kita bukan fokus terhadap makanan, terhadap pilar-pilar itu sendiri, tapi kita lebih ke pemahaman. Nah, kalau udah kita paham, insya Allah kita menjalaninya juga dengan ya tidak dengan stres dan tidak dengan kira-kira gitu ya. Jadi fungsi Mas Tio mengadakan TFA dan SFA itu sebenarnya adalah juga untuk membekali diri kita. Bukan hanya membekali secara fisik, tapi secara ilmu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wow. udah nggak tegang ya, Mbak? Masih gemeteran. Masih gemeteran. Aku melihatnya kayak disertasi. Aku masuk, ya? Masuk, Mbak. Lepotan nyampeinnya Mas. Tapi keren. Tapi dapat semua. Tapi dapat semua. Ya. Terutama yang mengenai terakhir itu bagus banget. Kenapa alasan kita mengadakan TFA, SFH? Kalau dulu mungkin aku dalam bentuk tulisan ya, walaupun aku sekarang udah jarang nulis lagi, karena memang aku nggak jago nulis ya, makanya Mas Tio kapan buat bukunya, nggak tahu kapan buat bukunya. Jadi kalau aku sama Mas Budi itu sekarang karena efek pandemi ini, kalau aku dulu menyebar ilmuku ialah dengan cara seminar-seminar atau roadshow, atau itu dulu bisa offline. Kalau sekarang karena kondisi pandemi membuat kita sulit untuk bertemu tatap muka langsung, aku mengadakan TFH, SFH, dan juga dulu aku menulis apa yang ada di pikiran aku sampaikan. Dan aku juga sering ngajar. Kalau yang berat-berat memang dulu aku ngajarnya di grup Telegram Nakes. Cuma karena Telegram Nakes ya dimaklumin karena nggak semua, walaupun Telegram Nakes sekarang kita sampai 500-an, tapi nggak semua orang aktif di Telegram karena semua orang kan fokusnya di WA. Makanya dengan kemarin tiba-tiba aku dapat ide bikin grup khusus nakes di WA, tapi untuk menampung kemarin acaranya Mas Piprim yang mengajak orang terbuka untuk penasaran lebih lanjut mengenai apa? Awalnya pandemi ini membuat orang lebih melirik kesehatan, lebih memilih karena ketakutan akan fatalitas COVID. Jadi gimana caranya mencegah fatalitas? Tapi ternyata di grup metabolic conditioning
kita bisa mengembangkan lebih lanjut, nggak hanya membahas COVID aja, tapi akhirnya COVID mencegah fatalitas itu ialah bagian gimana kita bisa mengontrol inflamasi supaya tidak berlebihan. Salah satunya udah dibahas tadi sama Mbak Ninin. Kenapa? Karena tubuh yang selalu inflame ialah tubuh yang akan cepat aging. Karena the basic of agingnya itu karena inflamasi terus-menerus, yang kerusakannya makin banyak, dan akhirnya agingnya lebih cepat. Jadi berbagai masalah, contohnya gini, fatalitasnya kenapa mengkerucut ke masalah parameter metabolik yang memburuk atau sindrom metabolik, yaitu karena memang menunjukkan bahwa di dunia kita sekarang yang meningkat di level selnya ialah accelerated aging. Ya. Jadi mau itu outputnya cancer, mau itu outputnya diabetes, mau itu outputnya imunodefisiensi, ataupun efek imunosuppression yang membuat dia gampang infeksi, gampang fatal. Itu semua adalah ciri-ciri accelerated aging. Karena kan seharusnya kalau pada saat agingnya tidak terlalu accelerated, kita itu bisa mengontrol inflamasi kita sendiri. Itu kuncinya. Tapi apa yang membuat kita lose control di sini? Ya itu tadi akhirnya nyambung juga. Makanya alhamdulillah ya dari ada aja gitu ide-ide kita untuk menyampaikan ilmu, dan aku senangnya ada TFA SFA gini, aku bisa mengeluarkan ilmu yang belum aku keluarkan. Misalnya gini, Mas Rio kayaknya baru-baru ini membahas mengenai autonomous nervous system, kayaknya baru-baru ini membahas mengenai mikrobiom, kadang-kadang baru membahas mengenai keseimbangan berbagai macam homeostasis, baru kali ini mungkin baru membahas ini. Sebetulnya sih aku bisa aja kita, cuma karena nggak ada yang nanya, jadi kan nggak keluar. Jadi aku senangnya ada di grup metabolic conditioning, pertanyaan-pertanyaan berbobot dari para tenaga kesehatan. Itu memancingku untuk membahas sesuatu yang aku nggak perlu takut. Kadang-kadang aku ada ilmunya, tapi mau aku bahas, aku takut semuanya EMC kuadrat. Tapi kalau dengan kapasitas di grup nakes ya juga kan banyak profesor-profesor. Harusnya bahasaku memang EMC kuadrat, tapi masih bisa diterima gitu loh, dibanding kalau aku ngomong atau nulis yang jelimet di luar. Dan pelan-pelan Mas Budi juga bikin versi awamnya nanti untuk bisa diterjemahkan ya mungkin di grup metabolik sendiri juga bisa menceritakan kembali dalam bahasa yang lebih lugas, lebih mungkin bisa. Kalau aku kan pribadi memang masih kesulitannya kan di kemampuan mengawamkan apa yang aku ceritakan gitu loh. Itu agak sulit. Kayak tadi aja tuh yang dibilang yang mengenai aku ngebahas resisten tadi, katanya udah lebih enakan. Nah, itu juga baru tahu cara jelasnya baru tadi, tiba-tiba aja gitu. Aku nggak pernah merencanakan sesuatu, nggak pernah mengontrol sesuatu. Aku tuh sifatnya, kalau aku pribadi dalam menyebar ilmu atau dalam mengungkapkan ilmunya itu selalu play it by ear. Kalau ada momennya keluar, kalau ada tiba-tiba ketemu idenya, oh iya, aku analogikan gini deh. Nah, aku sifatnya gitu, aku nggak pernah planning sebelumnya. Ya kayak gini, waduh, ini besok udah mau SFA, besok udah mau KF Challenge. Tiba-tiba aja aku ngerancang kaos apa-apa gitu, cuman idenya sehari 2 hari sebelumnya aja, nggak pernah jauh-jauh hari nge-planning gitu. Aku orangnya nggak pernah gitu, aku selalu sifatnya selalu kalau itu selalu mendadak aja gitu. Maksudnya aku mendadak punya ide gini, kayak ILCC 2019 kemarin itu idenya mendadak aja gitu. Pengen ada ILCC pengen mengundang pemateri luar, langsung besok go jalan, selesai udah. Ntar masalah kendala di depan aku nggak tahu, jalan aja dulu gitu loh. Aku orangnya tipikalnya impulsif. Nah betul, aku sifatnya kalau ada chance, ada kesempatan, ada chance, ada cara, asal kerjakan dulu. Output nggak tahu, nanti. Pokoknya aku orangnya learning by doing. Tipikal kayak gitu. Nggak pernah desain kaos, nggak pernah ngadain acara TFA, nggak pernah jadi presenter talk show, nggak pernah jadi membawa acara. Jatuhnya kalau aku ini apa nih sekarang? Moderator ya, Mas? Kalau di acara seminar gini aku jatuhnya moderator ya? Narasumber juga, tapi yang tidak presentasi. Nah ya kayak gini kan aku juga learning by doing. Aku nggak pernah jadi moderator, udah jalanin aja, mau diketawain bodo amat, yang ketawain juga para warrior juga. Jadi model juga ya, Mas? Ya, apa aja aku ngerjain itu, aku kerjain itu play it by ear. Aku jalan ini ya secara tuh ya, Pak Mita bilangnya keynote speaker. Betul tuh. Apa tuh keynote? Jadi yang selalu aku ngebahas materi-materi yang lain, bukan aku.
Karena aku kalau disuruh bikin materi, aku bingung. Kayak waktu diundang ngisi ke acaranya Mbak Maharati itu yang neuro, yang apa namanya? Psycho-neuro-immunology. Aku disuruh mempersiapkan, disuruh, Mas jangan panjang-panjang yang 30 menit ya. Tadinya cuma maksimum berapa slide, Mbak? Ya maksimum 30 slide lah. Aku bikin 1 slide. Tadinya cuma 30 menit, tau nggak jadi berapa? Jadi 3 jam sesiku sendiri. Gitu, aku tuh orangnya nggak bisa di planning. Tiba-tiba kayak ada yang ilmu yang mau aku keluarin, mumpung keinget nih, mumpung keluar nih. Harus keluarin, kalau nggak tentangnya di aku sendiri. Makanya waktu itu untung aku di sesi paling akhir, abis Mas Eka sama Mas Pipin, akhirnya aku 3 jam aku puas-puasin tentang deh. Maksudnya yang nonton EMC kuadrat bodo amat. tapi menghubungkan psikologi, neurologi dan imunologi, aku hampir kena semua. Sebelum belum tuntas sih, waktu itu cuma sampai slide ke-60. Sebetulnya aku udah nyiapin 100 slide. Cuma ya mau gimana lagi. Bukan aku yang ngadain acaranya. Tapi ya intinya benar yang dibilang Mbak itu, aku kalau mudah-mudahan TFA dan SFA ini salah satu ajang ekspresiku menyampaikan ilmuku, pemahamanku yang mungkin kalau dalam bentuk tulisan protokol, betul, kalau nggak semuanya bisa dijabarkan dalam 5 pilar terus direntetin semua, 5 pilar itu secara esensinya gini dalam tulisan, wah bacanya mumet. Iya. Makanya aku ngeluarinnya itu dalam bentuk, kalau aku nggak keburu nulis, dengerin omonganku, dengerin jalan ceritanya, dengerin konsepnya kenapa aku bikin KF awalnya gimana, dengerin make sense nggak cara aku membuat KF ini dari awal, make sense nggak, kenapa sih kok yang dibawakan Mas Tio mengenai KF ini kok beda dengan cara diet keto membawakan misalnya kayak gitu, kok apa sih acuan basicnya Mas Tio, kok bisa larinya ke ancestral lifestyle, kenapa ini, itu semua. Kalau udah sering dengerin TFA, SFA, nanti tahu deh jalanku belajar dulu seperti apa, nanti kayak kebayang, oh itu yang dimaksud Mas Tio, kenapa kita nggak boleh ini, dan kenapa ada protokol KF di zaman modern saat ini yang aku bilang kan keton sekarang nggak diperlukan. Tadi kan di sesi pertama aku bilang, nggak ada perlunya sih keton kan nggak make sense, keton kan cuma mencegah neuroglikopenia supaya otak tetap kenal dengan lemak. Sekarang nggak perlu banget, wong karbo di mana-mana, kalau lemes, kalau nggak ada tenaga, tutupin aja pakai gula, selesai. Tapi ternyata nggak semudah itu kan, kenapa kita harus menggunakan, kita jangan melupakan metabolisme primitif yang hilang ini, yang mungkin sekarang nggak dikenali. Ketosis itu metabolisme primitif yang tidak dikenali karena tidak make sense. Sekarang nggak make sense, tapi belum tahu di mana ya make sense-nya keton itu normal. Dan di KF jadi jelas di mana make sense-nya ketosis itu normal. Ya gaya hidup lainnya jangan ditiru, cuman ketosisnya aja yang ditiru. Ternyata ketosisnya sendiri juga nggak bisa ditiru mentah-mentah. Oh ternyata ini make sense di zamannya orang menjalankan 5 pilar semuanya, menjalankan tidur bagus, menjalankan sehat. Kayak ada kesinkronan alam di masa lalu. Jadi untuk membentuk 5 pilar ini dulu orang nggak belajar. Orang melakukan 5 pilar ini, orang nggak makan, yang dimakan low carb, bergerak aktif fisik, tidur bagus, manajemen stres bagus, itu bukan karena dulu nggak ada kesadarannya, nggak tahu kalau itu perlu. Tapi alam di masa lalu membuat mereka seperti itu. Nah kalau alam di masa kini dan mungkin kata Mbak ini di masa depan malah mungkin lebih buruk lagi karena ketersediaan makanan meningkat, otomatis pembatasan jendela makan di poin 1-2, low carb dan mendadak jadi hampir nggak mungkin. Karena yang gampang direproduksi, yang gampang untuk menyuapi mulut banyak orang ya karbo, lebih gampang dibanding hewani. Peternakan mungkin nggak cukup bagi kebijakan pemerintah untuk ini, ya mau gimana lagi? Karena manusia yang makin banyak, akhirnya ke masa depan mungkin paling efektif ialah mengkompakkan bahwa udah makan karbo semua. Kalau karbo semua pasti semua dapat makan. Kalau makan karbo semua nggak dapat makan dan nggak ngerasa lapar. Dalam kutip nggak kelaparan. Kalau semua disuruh makan hewani, bikin kebijakannya sulit misalnya. Karena kalau hewani, modal pemerintah mungkin harus besar kalau untuk nyuapin semuanya. Jadi kembali lagi ke masalah seperti itu. Karena banyak protes nanti, loh, saya lapar nih belum makan. Nah, padahal bagi kita belum makan itu makan hewani yang mahal kalau dijadikan kebijakan, atau misalnya makan hewani sulit di masa lalu karena itu harus dicari, tidak ditunggu, seperti misalnya nanam sesuatu ditunggu, itu kan berarti kan makan sumber hewani yang sangat nutrien dense itu ternyata
waktunya juga terbatas dulu. Nggak semudah sekarang. Sekarang kalau banyak duit mau makan ayam 3 kali sehari juga gampang sekarang. Yang penting kan duitnya. Kalau dulu nggak ada pengaruh duit, ayamnya itu dicari dulu, dikejar dulu kalau perlu. Harus ada effort, ada investasi energi untuk bisa makan ayamnya. Nah, jadi kalau di masa lalu itu makan hewani itu bukan makan 3 kali sehari ternyata. Karena makannya itu ada prosesnya. Dan mungkin itu yang clue-nya. Kenapa kita kalau udah mulai ketosis, kita mau nyontek kondisi metabolisme masa lalu primitif, ya kita nyonteknya jangan cuma nyontek makanannya apa, nyontek gaya hidupnya juga semuanya. Nggak bisa nyontek cuma satu doang. Orang dulu puasa, oh berarti aku puasa aja deh. Orang dulu nggak makan karbo, aku nggak makan karbo. Yang penting kan nggak makan karbo. Oh orang dulu nggak usah mikirin tidurnya gimana, nggak bisa. Karena untuk membuat semuanya terharmonisasi ya, lihat alamnya kapan ini semua make sense. Kalau sekarang ngambil nggak makan karbonya aja dengan nyontek diet ketonya aja, make sense-kannya nggak masuk akal. Makanya akhir-akhir ini mungkin di luar sana yang tadinya cuma keto, akhirnya mulai menambahkan intermittent fasting karena merasa dengan intermittent fasting lebih bagus lagi hasilnya dari sekedar keto aja. Lah kalau kita kan basic prinsipnya dari awal udah beda duluan. Loh justru yang membuat orang nggak makan itu kan intermittent fasting itu kan alami dulu. Nah baru kenapa nggak makan karbo sehingga fastingnya mudah baru dijelaskan kemudian. Kalau di luar mungkin nggak makan karbo bagus, tapi ternyata intermittent fasting lebih bagus lagi. Tambahin yuk. Nah mereka menambahkan dua sisi keilmuan yang tadinya berbeda disatukan. Kalau kita memang harus, kalau kita melihatnya dari analogi keharmonisannya, memang kalau ketosis itu masuk akalnya kalau nggak selalu makan. Kalau selalu makan kenapa repot-repot ketosis? Anggap aja kalau selalu makan gula, kan berarti nggak pernah perlu. Kalau selalu makan kan berarti nggak perlu ngandelin pull, bisa push. Betul nggak? Anggap aja makanan itu energi, berarti kita ngapain puasa? Push aja kan energi ada terus. Tapi kalau kita harus pull, makan apa yang menjaga kemampuan pull kita dari dalam? Oh, ternyata makan yang tidak membatalkan ketosisnya. Oh, baru masuk akal. Itulah fasting on ketosis. Tapi fasting on ketosis jalannya gimana? Oh, kalau orang dulu makannya nggak beli, mesti jalan. Oh, berarti aku mesti aktif fisik dong pada saat di dalam puasa. Oh, oke. Itu masuk akalnya. Oh, kalau orang dulu tidurnya jam berapa ya? Nah, nanti masuk akal lagi. Oh, kalau orang dulu yang pada saat ketosis itu masih normal, stresnya kayak apa ya? Oh, nanti masuk akal. Jenis makanannya nanti masuk akal. Kira-kira di alam seperti apa manusia itu ketosis? Nanti mulai, oh, ini masuk akal. Nah, dari hal yang masuk akal itu, kita cari jurnalnya atau penunjuknya atau fisiologinya gimana, bener nggak? Oh ya ternyata bener, ketosis itu ternyata bukan lagi ada jurnal terbaru, ketosis itu ternyata bukan identik dengan ketosidosis. Ketosis itu sekarang udah banyak yang mengakui bahwa ini fisiologi normal. Akhirnya ketosis mulai acceptable, ya kan? Jadi gini loh, mungkin di luar sana banyak berbagai konsep mengenai ketosis. Oh ketosis ditemukan dari paleo, diet keto atau apa, pokoknya ujungnya diambil ketosis. Tapi kalau aku bukan dari itu, kenapa? Karena aku berusaha membuat make sense-nya ini ketosis berada di kondisi apa, kapan, waktunya. Karena kalau di waktu sekarang ketosis itu bentuknya sebagai hasil dari sebuah diet tertentu atau pola makan tertentu. Tapi ketosis ini secara alami di manusia kan nggak alami kalau sekarang. Alami manusia kapan terjadinya? Nah, kapan terjadinya itu kita harus bisa mendeskripsikan as a whole. Jadi jangan cuma ketosis kan nggak makan, tapi kita nggak bisa melihat gaya hidupnya as a whole. Itu susah. Nah, makanya karena kita sudah mengerti di KF dengan 5 pilar ini, gaya hidupnya harus as a whole, berusaha mimik atau mirip dengan kondisi sebenarnya ketosis itu normal, ya. Berusaha mirip dengan kondisi sebenarnya di mana ketosis normal. Nah, makanya diciptakan protokol yang di masa modern ini mungkin dilihat protokolnya nggak normal, tapi padahal protokol itu membuat pembatasan diri. Seperti kata Mbak Ninin. Di masa depan emang perkiraannya makanan bisa aja kalau ada perang atau apa makin sulit. Tapi yang kemungkinan terbesar ialah makanan makin murah, makin mudah, teknologi makin membuat kita nyaman. Yang dibilang tadi tangga jadi eskalator, terus apa semua bisa pesan secara online, kemana-mana bisa naik mobil. Ya mungkin di masa depan siapa tahu ketemu pintu Doraemon, tinggal buka pindah sana. Ayo gimana? Kalau pintu Doraemon bisa tercipta gimana? Selesai kan?
mau kemana pun kita makin rendah kebutuhan fisik untuk bisa bergerak menuju tempat yang kita tuju, mengakses sesuatu, semuanya dengan pintu Doraemon. Misalnya, ada, ayo. Kalau teknologi seperti itu tercipta, apa yang terjadi dengan metabolisme manusia? Selesai. Metabolisme manusia hancur, lebur. Karena apa? Karena tidak sadar dengan kemudahan, ternyata kemudahan untuk bergerak yang tidak perlu banyak-banyak, kemudahan untuk selalu nyaman, tidak memberikan stres apapun ke badan, olahraga stres, nggak makan stres. Makanya makan terus, nggak usah olahraga, nyaman terus. Dan malah makin minim bergerak, lebih nyaman lagi ketika selalu jalan kaki. Nah, yang kita tidak sadari, hedoniknya kita nyari nyaman, dan saat lingkungan di sekitar kita mensupport kehedonitasan kita untuk mencari kenyamanan ini, yang kita tidak sadari, ternyata kita malah menuju kecepatan aging yang jauh lebih ngebut lagi. Aging, ternyata kalau tubuh kita nggak pernah dikasih stres, gini loh. Ini sekarang saya merasa sehat nih. Saya segini sehat nih. Tapi saya nggak mau lebih sehat dari sekarang. Saya maunya gini terus. Saya nggak mau nambah otot saya nggak mau mengurangi jam makan saya nggak mau mengurangi kenikmatan makan saya nggak mau mengurangi kenyamanan yang sudah saya miliki. Kalau bisa saya bisa lebih nyaman. Nah, kira-kira ini saya kan tidak menambah stres apapun ke badan saya. Kira-kira adaptasi tubuh terhadap stres yang tidak pernah ditambah apa? Meningkatkan stres resistan apa menurunkan stresnya? Apa tanya? Menurunkan. Nih, gampangnya gini. Nih kaki taruh di atas kursi atau bantal, jadi 1 bulan seperti itu, yang lain bebas. Yang ini mau ngapa-ngapain bebas, tapi ini 1 bulan diistirahatkan. Makan 3-4 kali sehari. Nggak pernah kekurangan nutrisi apapun. Nutrisi malah masuk, walaupun malah overnutrisi. Jadi mencegah katabolisme. Ya, logikanya ini dengan nutrisi masuk ini, semua makro dan mikro lengkap, nggak mungkin katabolisme, nggak mungkin malnutrisi. Tapi kaki yang ini jangan digerakin ya, taruh aja. Yang lain boleh bergerak. Setelah 1-2 bulan, yuk bandingin kakinya. Kira-kira ada sesuatu yang berubah nggak di kaki ini? Atrofi. Padahal logikanya kan nggak dikasih stres kan. Yang ini masih bergerak, ini dikasih fungsi, badan ini berfungsi. Cuma 1 kaki doang yang nggak dikasih stres sama sekali. Apa yang terjadi? Ya mengecil ototnya, Mas. Mudahnya gini kalau yang diterima awam. Tadinya aku punya fungsi segini, karena aku tidak membuat fungsiku lebih baik lagi dari sekarang, akhirnya tubuhku berpikir, buat apa mempertahankan fungsi ini? Kita turunkan fungsinya. Kita turunkan fungsi untuk kaki ini. Jadi ini baru contoh untuk melogikakan 1 kaki. Bayangkan kalau ini 1 badan. Tadinya kamu mampu sekian, tapi kamu tidak mau menambah kemampuanmu, tapi kamu mau kemampuanmu segitu-segitu aja, atau malah kalau perlu nggak usah menantang tubuhmu dengan stres apapun di badan. Tidak perlu memberikan puasa, tidak perlu memberikan olahraga. Itu, bayangkan apa yang terjadi di level sel seluruh tubuh. Kira-kira makin stres resistan, kira-kira respirasinya untuk mengatakan, kan tujuan dari setiap sel itu punya sistem respirasi ialah respirasi sel mitokondria bertujuan untuk memberikan ATP untuk memenuhi fungsi yang dibutuhkan sel tersebut untuk bekerja. Kalau sel tersebut dituntut untuk bekerja lebih, yang dituntut untuk keep up siapa? Mitokondrianya atau respirasinya. Jadi stres itu meminta fungsi lebih, tapi ada organel yang diminta untuk keep up. Apa organelnya? Organel respirasi, apa namanya? Mitokondria. Makanya puasa dan olahraga sama-sama meningkatkan mitokondria biogenesis, menambah jumlah mitokondrianya, memperbaiki elektron transport chain-nya, menurunkan radikal bebas yang dihasilkan dari usaha dia untuk memenuhi fungsi. Karena harus lebih efisien, karena dituntut, karena ada yang minta, karena badan kita minta. Aku nggak makan karbo, lo semua harus bisa ganti lemak. Jangan ngotot nyari karbo terus ya. Berarti kita semua di badan harus bakar lemak dong. Ya iya kan gue udah nggak masukin karbo ke mulut. Semua otak nih, aku pengen menganalogikan supaya awam dapat daripada ngomong EMC kuadrat terus.
Dan itu baru dapat loh. ini aku idenya juga tiba-tiba cara analoginya langsung baru muncul aja tiba-tiba aja. Jadi dapat wangsit ya Mas. Ya dapat. Ya aku kayak gitu. Tiba-tiba kalau aku sering ngomong, sering cerita, tiba-tiba aku tahu cara nganalogikannya. Ini lebih dimengerti nih. Nah jadi begitu aku nggak masukin karbo, hostnya ini nuntut seluruh tubuh, otot, jantung, semuanya di badan dalam sini. Gue nggak mau masukin karbo lagi ya, gue istirahat masukin karbo. Dan gue juga istirahat nggak mau masukin makan lagi. Kira-kira lu mau apa kalau gue kayak gitu? Jantung pada bingung, gimana ya kita ya? Kita biasa dikasih karbo untuk tenaga kita bergerak semua, otot juga gerak. Ini si bos besarnya nggak mau masukin lagi nih, nggak mau ngirim lagi. Dia malah jarang makan, malah nggak sarapan, malah nggak masukin gula yang bisa cepat dibakar. Terus kita harus gimana? Ya, gue nggak tahu. Pokoknya lo harus bisa aja. Lo tau nggak gue punya tangki bensin? Apa? Nah ini pipi gue nih. Ya walaupun aku tirus, tapi kalau dipencet masih ada lo tebal-tebal. Jadi masih imut-imut dikit. Nah, ini masih bisa dipakai tuh. Walaupun lemaknya tipis, ya adalah pakai dong. Jangan didiemin. Apalagi ini hostnya yang ngomong aku. Apalagi kalau hostnya yang ngomong perutnya segini. Gue nggak makan karbo. Gue nggak makan karbo, gue nggak sering makan. Kenapa lu pada bingung? Kenapa jantung sama otot pada bingung? Ini gue apa ini? Lu kira gue hamil 9 bulan? Gue cowok nih. Ini perut gue pakai dong. Gimana sih lo? Gantian dipakai dong. Ini lemak ini cuma berat gue bawa kemana-mana. Walaupun adipose tissue fungsinya juga endokrin, juga sistem endokrin memberikan sinyal, tapi isi yang kebanyakan itu nggak nambah gue ganteng. Emang kalau gue perut segini gue kelihatan ganteng? Kan enggak. Emang sih kayak bos-bos orang pada wah ini orang kaya nih. Nah, ya kan dengan perut segini. Tapi kalau gue nggak makan, masa lu nggak bisa ngeliat perut gue segede gini? Kalau gue nggak makan apa-apa, masa lu otak gue nih buat mikir nggak bisa ngeliat perut? Otot nggak bisa ngeliat perut. Masih teriak-teriak laparan, teriak-teriak kekurangan gula, kan konyol kan? Terus kenapa perut gue bisa segede gini? Nah, jadi intinya apa? Intinya dengan aku nggak makan karbo dan juga malah aku bawa gerak, aku menantang tubuh yang tadinya memenuhi fungsi dengan cara dia dapat push dari luar. Sekarang si hostnya nggak mau masukin makanan dari luar, nggak mau masukin gula cepat juga, gula di dalam terbatas. Gua harus pindah ke apa yang bisa diakses di dalam. Yang ada apa? Oh, perut. Visceral fatnya gede. Oh, gimana ya cara itu jadi bisa dipakai ya? Oh, metabolismenya dirubah. Akhirnya, tahu nggak apa yang dihasilkan dari stres yang kita berikan? Nah, pada saat orang perutnya segini jadi 6 kotak, lebih sehat nggak? Padahal yang dikasih stres lebih sehat. Nah, makanya dan pada saat dia berusaha adaptasi dengan stres yang diberikan dengan cara memperbaiki fungsi mitokondrianya, alias memperbaiki generator untuk menghasilkan energi di tiap selnya diperbaiki, sel tersebut aging life, anggap ini, jangan lihat aging, lifespan dari sel tersebut yang memperbaiki respirasinya, cara nggak langsung di luar takdir meningkat nggak kapasitasnya? Meningkat dong. Tadinya mungkin kalau dengan mitokondria jumlahnya segini dan mitokondria udah jelek-jelek, jam molekulernya mungkin cuma tinggal 20 tahun lagi lo bisa ada tetap ada sampai akhirnya rusak total apoptosis. Tapi karena lo berusaha adaptasi, memperbaiki mitokondria yang jelek dengan cara dimitofagi, menggantikan dengan mitokondria yang lebih bagus, dan men-trigger sintesis untuk mitokondria yang lebih banyak lagi, dan membersihkan kotoran di dalam ruangan itu dengan autofagi. Efeknya apa? Lu sekarang lebih kelihatan kayak 10 tahun lebih muda nggak selnya? Iya. Oh, jadi memberikan stres justru menantang untuk sel itu lebih baik. Nah, jadi kalau tadi aku tadi sebelum Zuhur aku membahas efek dari stres yang override, sekarang aku membahas pentingnya dikasih stres. Jadi jangan melihat stres itu cuman satu, wah aku takut stres. Ya nggak bisa kalau kamu nggak stres. Kamu accelerated aging. Kalau kamu nggak pernah stres, kamu accelerated aging, cepat tua. Kamu nggak pernah mau stres.
Kamu cuma mau tidur-tiduran doang, nggak mau olahraga, nggak mau puasa. Kenapa? Nggak enak rasanya di badan kalau puasa. Nggak enak rasanya kalau olahraga pegel-pegel. Nggak, ngapain ngasih stres ke badan, mau bisa makan terus kok. Nah, apa yang terjadi dengan itu ialah accelerated aging. Artinya sel makin tidak memerlukan fungsinya untuk tetap memiliki respirasi yang bagus. Karena kalau kita selalu nge-push sumber energinya tanpa perlu berusaha untuk bisa pull secara alami, kalau di-push kenapa gua harus bagus-bagus ya respirasinya? Orang gua udah selnya udah aging, udah jelek aja gua gulanya dikirim terus kok, ngapain gue susah mesti bisa bakar lemak? Karena kalau bakar lemak dan keton kan harus bagus dulu generatornya, mitokondrianya harus bagus. Kalau mitokondria jelek gimana bakar lemak, beta oksidasinya pasti jelek kan? Makanya kan gampangan gula mitokondria gue udah jelek banget nih, ya udah nggak apa-apa, gula kan juga bisa ngasih ATP tanpa perlu masuk mitokondria, bakar aja di sitoplasma, kan cuma gula yang bisa. ATP-nya dapat juga, oh iya ya, ngapain? Ya udah biar aja mitokondria makin rusak, biarin aja. Akhirnya apa? Selnya rusak total. Jadi di level selnya aging itu sebetulnya ialah penurunan respirasi sel. Makanya tadi dibilang gini, siapa namanya tadi yang ada quote-nya yang insulin resistan dan aging itu siapa namanya yang bikin quote-nya? Siapa tadi nama yang bikin quote-nya, Mbak? Ron Rosdell, Mas. Ron Rosdell. Apa tadi quote-nya gimana ceritanya? Aku tadi lupa baca tadi, dengar sebentar. Insulin resistance is mana sih? Nggak hafal juga quotes-nya. Boleh tuh buat apa? Langsung ide. Buat kalau SMA berikutnya. Insulin resistance is the basis of all of the chronic diseases of aging because the disease itself is actually aging. Aging. Nah, insulin resistan itu menjadi basic dari berbagai penyakit kronis. Ya, saat ini yang muncul pada saat orang sudah makin menua, aging. Dan fenomenanya yang harusnya diabetes munculnya tuh pada saat kita sudah aging, atau hipertensi muncul saat kita sudah aging di atas 60-70, masa kini terjadinya di umur yang lebih cepat, bukan? Lebih muda. Benar nggak? Ya kan? Yeah. Insulin resistant is the basis of all of the chronic disease of aging. Jadi, insulin resistan adalah akar masalah dari berbagai penyakit kronik yang berhubungan dengan aging. Artinya, comorbidity dari orang-orang yang sudah tua, elderly, di atas manula, 65 ke atas, COD-nya mereka, cost of death-nya mereka nanti biasanya munculnya karena penyakit-penyakit kronik seperti, contohnya, cancer, jantung, hipertensi, gagal ginjal, apapun penyakit-penyakit itu kalau dicari akarnya, di level selnya apa? Insulin resistan. Oh, jadi kalau orang tua itu sudah memang waktunya memang mereka insulin resistan. Mereka tidak sensitif lagi dengan insulin, betul nggak? Iya. Betul. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena because the disease itself is actually aging. Karena penyakit-penyakit yang muncul di orang-orang elderly itu munculnya karena mereka tua. Artinya karena sel mereka jadi tua, akhirnya sel mereka sudah tidak bisa toleransi dengan insulin. Maksudnya gini, semakin tua sel karena umur, biological clock of aging, semakin mereka tidak mendengarkan respon insulin. Apa fungsi insulin yang harus didengarkan bagi sel-sel ini? Awalnya apa? Oh, ternyata insulin itu digunakan untuk ambil glukosa. Jadi, semakin tua suatu sel, umur berapapun aku nggak tahu, tapi kalau sel itu tua, sel itu semakin tidak bisa mendengarkan insulin untuk mengambil gula. Artinya semakin tidak bisa bakar gula. Akhirnya semakin mudah rentan hiperglikemia. Makanya kalau orang tua, kadang-kadang dunia medis sekarang bilang, oh kalau masih muda harusnya di bawah 100 dong gulanya. Kalau udah tua nggak apa-apa lah, 120, 130. Wajar. Bilang wajar. Kenapa? Karena udah tua. Karena gula darah tinggi bagi tua itu wajar. Kenapa? Karena selnya udah tua. Nah, jadi lucunya, fenomenanya, pola makannya dilihat deh. Waktu masih kecil, coba aku tanya, anak-anak kecil di rumah masing-masing kalau disuruh milih makan nasi apa milih makan lauknya?
lauk. Wow. Kalau makan, mereka susah nggak kalau masih kecil? Maksudnya disuruh makan pagi, susahnya kayak apa? Mending suruh lari Kalau kalau anak kecil. Iya, malah gitu dari pagi gedabikan, energinya nggak habis-habis, emaknya khawatir, padahal dia belum dikasih makan. Tapi dia laparnya baru siang ke sore hari. Nanti mah. Kalau nggak pasang makan disuapin tapi nggak ditelen-telen, malah masih lari, main sepeda apa-apa. Nggak mau makan. Jadi kayak mereka kamu tuh banyak kegiatan gini-gini, lari sana lari sini, tapi kok kamu makan aja susah sih? Tenaga kamu dari mana? Nah kan tanya gitu. Kok tahu mah? Aku sih yang penting seger terus, aku nggak lapar. Kayak mama aja udah keringat dingin lupa sarapan. Ya itu kan mama. Adek kan nggak kayak mama. Masa sih Dek? Harusnya tanya gitu. Masa sih Dek kamu nggak keringat dingin? Mama mual loh. Mama gemeter loh kalau belum sarapan, suruh lari-lari ke kamu. Adek enggak mah. Bilang gitu. Bu, nasinya yang banyak Dek, biar buat tenaga. Mama aja makan. Ya kalau mama sih masih makan banyak nasinya. Mama takut makan lauk kalau udah tua. Oh. Kalau adek lauknya aja ya Mas. Adek kamu butuh tenaga Dek. Aduh, lauknya aja deh Mam. Adek ayam gorengnya aja deh. Upin aja suka ayam goreng mani. Adek nonton. Adek juga sukanya ayam goreng doang. Oh. Kenapa ya? Waktu kecil, kalau diinget-inget, mamanya inget-inget, iya ya, waktu aku kecil aku juga senangnya makan lauk, susah makan, gini-gini. Tapi kenapa ya, kok sekarang aku mendingan lauk dikit, tapi nasi banyak ya? Jadi ada pertanyaan, jadi semakin seseorang berumur, kok mereka semakin tinggi komposisi karbonya, semakin ketergantungan ama dimasukin makanan baru bisa bertenaga, makin kehilangan metabolic fleksibilitas untuk melihat tenaga dari dalam sendiri. Oh, ternyata linknya di situ. Ternyata semakin tua seseorang, semakin mereka harus mengandalkan push untuk bisa merasa nyaman. Tapi semakin kita masih bagus metabolismenya di masa muda, semakin mudah kita untuk pull dari dalam dan nggak buru-buru pengen push dari luar. Oh, ternyata selnya bedanya apa? Kalau diambil selnya masing-masing, sel mamahnya dan sel adiknya dibandingin, oh, tuh lihat sel adik mitokondrianya lebih banyak, sel mamah dikit deh, udah itu jelek-jelek lagi. Oh, pantas mama craving-nya karbo terus ya mah? Iya, sampai coklat adik direbutin, mama pengennya ngemil cemilan adik coklat-coklat. Baru dapet iya juga. Iya, mama juga kok kenapa jadi ngiler cemilan adik ya? Kayak gitu. Iya gitu. Makanya kalau adek mah kalau nggak ada cemilan disuruh makan lauk, adek pasti makannya lauknya aja. Adek nggak mau makan nasinya. Oh, kenapa ya? Adek mah nggak pernah lapar ya? Enggak mah tuh, berat mitokondria adek bagus-bagus. Bedanya apa? Ya adek walaupun lemaknya adek nggak sebanyak mama. Lemak mama kan ada tuh di kanan kiri pinggang, di pipi, di tangan. Adek di langsing, tapi tetap ada lemak. Tapi adek dengan mitokondria segini, gampang aksesnya. Mama lemaknya beleberan ke kanan sini. Mitokondria masih gini, nggak bisa ngeliat lemak mama sendiri. Yang ada mama numpuk lemak terus. Selesai. Adek dan mama beda di level selnya ialah beda insulin sensitivity-nya, beda kemampuan pull-nya. Adeknya masih bagus untuk pull dari dalam, mamanya ngandelin push. Kalau push pakai lauk kebanyakan, mama nggak bertenaga. Makanya mama banyakin push yang pakai gula. Yang kalau diserap jadinya gula, baru mama seger. Oh, pantesan makin tua, lauk makin dikit, tapi nggak bisa ketinggalan karbonya. Sedangkan masih muda, kalau bisa nggak usah makan karbonya, pengennya makan ikan telur ayamnya doang yang enak-enak. Mulai kelihatan nggak sih, the basis of all aging is you're becoming more glucose intolerance. Iya. Itu basicnya. Jadi lucu kalau kita yang udah kelihatan kemampuan untuk nge-pull dari dalam menurun, tapi saran dunia luar ialah ya supaya kamu harus push. Makanya makan. Ini kasih nasi biar bertenaga. Jadi kayaknya semua orang untuk kita mengembalikan kenyamanan kita harus mencari jawaban singkatnya semua dimasukin. Ngerti nggak? Jadi kan kebuka semua kan rahasianya aging sebenarnya apa dan why kita harus menciptakan pembatasan dari sisi tidak selalu makan dan menciptakan pembatasan dari sisi tidak memberikan karbo. Dan juga harusnya Mas Budi memberikan pembatasan waktunya kan itu belum ngasih kuis. Gimana sih Mas Budi?
Oke, dibatasi dulu kalau sekarang aku membatasi diri juga.